Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Wiwi Herawati. Saya adalah salah satu mahasiswi Universitas Pancasakti, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis untuk ujian tengah semester kali ini. Pertama yang saya bahas adalah hukum. Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang mengatur pergaulan hidup masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang berwenang, yang bersifat memaksa, berisi perintah dan larangan yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas demi menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindungnya kepentingan umum. Lalu tujuan dari hukum adalah tujuannya untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh alat perlengkapan negara. Di samping itu juga, tujuan hukum adalah untuk menjamin dan melindungi kepentingan seseorang dalam masyarakat atau bermasyarakat terhadap orang lain dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan secara tegas dengan undang-undang yang bersifat memaksa serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan masyarakat. Selanjutnya adalah kaidah hukum-hukum lainnya. Kaidah agama adalah yang berpangkal dari adanya kepercayaan akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa berupa peraturan yang berisi perintah dan larangan. Pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan dosa dan hukuman dari Tuhan di akhirat nanti. Lalu selanjutnya adalah kaidah kesusilaan, di mana kaidah yang berasal dari sanubari dari manusia sebagai makhluk yang bermoral tentang apa yang wajib dilakukan dan ditinggalkan. Pelanggaran atas kaidah kesusilaan menimbulkan akan penyesalan pada diri sendiri. Lalu yang berikutnya adalah kaidah kesopanan, di mana norma atau peraturan yang timbul dari pergaulan dalam bermasyarakat serta pelanggaran terhadap kaidah ini adalah cercaan dari masyarakat. Sekarang kita masuk ke pembagian hukum, di mana terdapat kisi-kisi di antaranya luas berlakunya, sifatnya, serta fungsinya. Kita bahas dari luas berlakunya, di mana hukum umum yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya, seperti hukum sewa-menyewa. Lalu hukum khusus, yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal yang khusus saja, seperti aturan sewa-menyewa rumah. Lalu sifatnya, hukum pemaksa, yaitu aturan hukum yang tidak dapat dikesampingkan oleh perjanjian antara kedua belah pihak. Sedangkan contohnya, pasal 147 KUH PDT yang menentukan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris. Lalu yang kedua, hukum pelengkap atau pengatur, yaitu aturan hukum yang dapat dikesampingkan atau hanya memberi pedoman saja bagi para pihak yang mengadakan perjanjian sepanjang para pihak tidak mengaturnya. Contohnya, pada pasal 1477 KUH PDT bahwa penyerahan barang harus terjadi di mana barang tersebut terletak pada penjualan, tetapi para pihak boleh menentukan lainnya. Sedangkan fungsinya, hukum material yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang menentukan hak dan kewajiban memerintah dan melarang berbagai perbuatan orang dan masyarakat. Contohnya apa sih? Contohnya adalah hukum perdata, di mana hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, hukum tata negara, undang-undang pajak atau penghasilan. Lalu hukum formil, contohnya yaitu hukum yang mengatur bagaimana caranya mempertahankan dan melaksanakan hukum material tersebut. Contoh, hukum pidana, hukum acara perdata, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selanjutnya adalah pembagian hukum yang isinya hukum publik, yaitu hukum yang mengatur kepentingan umum atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan atau hubungan. Hubungan ini atau hukum ini ya
antara perseorangan atau hubungan hukum antara negara dengan alat perlengkapannya, contohnya seperti apa? Yaitu hukum tata negara, hukum pidana, hukum pajak, hukum privat, yaitu hukum yang mengatur kepentingan perorangan atau antar pribadi atau antar orang yang satu dengan orang yang lainnya. Nah, hukum privat ini disebut juga dengan hukum perdata, sedangkan hukum dagang adalah merupakan bagian khusus dari hukum perdata. Lex specialis derogat lex generalis yang artinya peraturan hukum khusus lebih diutamakan daripada peraturan umum, atau dengan kata lain jika sesuatu tidak atau belum diatur dalam peraturan khusus, maka yang akan berlaku ketentuan yang diatur dalam peraturan umum. Sekarang kita masuk ke sistematika hukum perdata, di mana menurut ilmu hukum, yaitu hukum tentang diri seseorang, lalu hukum tentang kekeluargaan, hukum tentang kekayaan, juga hukum soal warisan. Sedangkan sistematika hukum menurut KUHPDT adalah buku 1 perihal orang, memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum kekeluargaan. Buku 2 adalah perihal benda, di mana memuat hukum perbendaan serta hukum warisan. Sedangkan buku 3 adalah perihal perikatan, di mana memuat hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Sedangkan buku 4 adalah perihal pembuktian dan lewat waktu daluarsa. Sekarang kita masuk ke aspek hukum dalam bisnis, di mana aktivitas perekonomian khususnya dalam bidang bisnis perlu dijaga adanya persaingan yang fair, serta perlindungan hak maupun keadilan baik para pelaku usaha maupun konsumen sebagai pengguna jasa maupun produknya. Untuk itu diperlukan perangkat hukum beserta penegakannya yang adil serta konsisten. Sedangkan beberapa aspek hukum dalam bisnis yang sebagian besar terdapat dalam peraturan keperdataan, hukum dagang maupun beberapa diantaranya juga berkaitan dengan aspek hukum pidana dan tata negara. Aspek-aspek hukum dalam bisnis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum penyelenggaraan bisnis dan usaha. Lalu yang kedua adalah hukum perlindungan konsumen. Yang ketiga adalah perjanjian hukum. Yang keempat adalah hukum ketenagakerjaan. Selanjutnya adalah hukum kejahatan bisnis. Selanjutnya adalah hukum kejahatan korupsi dan hukum kepailitan. Sampai sinilah pembahasan materi aspek hukum dalam bisnis pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.